Pada abad ke-17, Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya. Kibaran Panji-Panji Mataram merambahi hampir seluruh Pulau Jawa, menandakan kebesaran kekuasaan pemerintahan Sultan Agung. Saat kita tidak lari, tapi menjemput dan menghadapinya, tidak punya pilihan lain. Menyerah berarti mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota pesisir Pantura, Pati, memang banyak memiliki kisah legenda atau mitologi. Salah satunya, kisah Roro Mendut. Kisah Roro Mendut sangat amat terkenal bagi masyarakat Pati. Maka dari itu, saya, Farah Natasha, kelas 12 MIPA 4 absen 8, akan menceritakan kembali kisah Roro Mendut yang saya baca dalam buku Roro Mendut karya Y.B. Mangunwijaya. Dahulu, di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pati, Jawa Tengah, terdapat desa nelayan bernama Teluk Cikal. Desa itu termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati yang diperintah oleh Adipati Prabola. Kadipaten Pati sendiri merupakan salah satu wilayah taklukan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sri Susuhunan Mataram atau biasa disebut Sultan Agung. Di desa Teluk Cikal hiduplah seorang gadis yang tegas, berkarisma, dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia adalah Roro Mendut, seorang gadis yatim piatu yang diasuh oleh Nismangka dan kakek Siwa. Roro Mendut sangat menyukai laut, maka dari itu dia selalu suka mengikuti kakek Siwa untuk menangkap ikan di laut pada malam hari. Sifatnya tegas dan berani untuk mengendalikan perahu. Orang-orang warga Teluk Cikal biasanya menjuluki dia si Duyung. Suatu hari, berita tentang kecantikan dan gemolekan Roro Mendut sampai terdengar di kuping Adipati Prabola, sang keris penguasa wilayah Pati. Dan dia pun mengutus tentara bawahannya untuk mengatakan kepada Roro Mendut bahwa dia akan dijadikan selir oleh Adipati Prabola. Roro Mendut menolak, dan semua warga terkejut atas pengakuan dari tentara bawahan Adipati Prabola tersebut. Saat itu, Adipati Prabola sedang menyiapkan perang terhadap kerajaan Mataram karena rakyatnya dihisap berasnya untuk kepentingan serangan Betawi oleh Susuhunan Mataram. Mataram pun bersiap melawan Adipati Prabola atau kerajaan Pati karena mereka tidak tunduk kepada Kesultanan Mataram. Bala tentara Mataram dengan meriamnya ditambah pengalaman medan laga yang telah teruji memang bukan tandingan Adipati Prabola. Sri Susuhunan Inggalaga yang memimpin pertarungan dahsyat antara tentara ratusan ribu melawan ratusan ribu di perbatasan Kadipaten Pati. Oleh tombak pusaka di tangan si Abdi Naya Dharma, Adipati Prabola pun tewas. Lalu datanglah panglima tentara Mataram yaitu Temenggung Wiraguna untuk menggempur benteng-benteng Pati. Seluruh perabotan Puripati diangkut ke gerobak sapi beriring-iring perjalanan ke Mataram. Dan akhirnya Kadipaten Pati dibakar habis dan disirami mantra-mantra kutukan. Panji-panji kemegahan Kadipaten Mataram diinjak-injak dan direbut kasar oleh panglima-panglima Mataram untuk dipersembahkan oleh Sri Susuhunan Mataram untuk bukti kehancuran Pati. Para putri Istana Pati diboyong menggunakan tanduk-tanduk atau kereta kuda ke kerajaan Mataram, termasuk Roro Mendut. Roro Mendut dan Genduk Duku mempunyai usul untuk melarikan diri dari kerajaan Mataram, tapi sepertinya itu sangat tidak mungkin, melihat kemampuan Roro Mendut yang tidak bisa menaiki kuda untuk melarikan diri dari Mataram. Setiba di Mataram, gadis boyongan dan harta rampasan diberikan kepada mereka yang sangat berjasa. Panglima tentara perang Temenggung Wiraguna memilih Roro Mendut untuk dijadikan selir, karena Wiraguna melihat Roro Mendut yang sangat berbeda dari wanita yang lain.
Berbeda karena Roro Mendut menolak untuk dijadikan selir oleh Tumenggung Wiraguna. Bukan menolak karena Tumenggung Wiraguna sudah tua, tetapi hati Roro Mendut telah tertambat pada pemuda asal Pekalongan, Pranacitra namanya. Tumenggung Wiraguna, seorang panglima perang tentara Mataram yang dicintai oleh Sri Susuhunan Mataram karena cerdas dan sangat membanggakan kerajaan Mataram. Tumenggung Wiraguna hampir menuju usia Windu yang ketujuh. Tumenggung Wiraguna memiliki banyak sekali selir. Garwa Padminya yaitu Nyai Ajeng. Salah satu selir lainnya yaitu Putri Arumardi yang memiliki sifat polos, lugu, dan sangat cantik, membuat dia juga disukai Tumenggung Wiraguna. Nyai Ajeng, garwa Padmi Tumenggung Wiraguna, sebenarnya cemburu atas perilaku Wiraguna yang selalu membangga-banggakan Roro Mendut, si gadis boyongan dari Pati itu, si gadis kampungan itu. Tapi sebagai istri Wiraguna, dia mencoba bersabar dan mencoba untuk mendekatkan Roro Mendut ke Tumenggung Wiraguna untuk dijadikan selir yang kesekian, untuk membuat Roro Mendut menyerah. Roro Mendut masih saja menolak permintaan Tumenggung Wiraguna untuk dijadikannya sebagai selir. Maka dari itu, Tumenggung Wiraguna mencoba berbagai cara. Salah satunya mengenakan pajak terhadap Roro Mendut setiap hari, yaitu 3 ril. Semua dilakukan untuk membuat Roro Mendut menyerah dan mengikuti perintahnya. Tetapi Roro Mendut menolak menyerah. Untuk membayar pajak sebesar itu, Roro Mendut meminta izin untuk berjualan rokok. Dia berjualan rokok di depan kerajaan. Harga rokok yang masih utuh sangat berbeda dengan harga rokok yang telah dihisap Roro Mendut. Banyak perempuan yang membenci atas cara perdagangan Roro Mendut. Karena itu membuat para lelaki menyukai Roro Mendut. Nyai Ajeng dan selir lainnya awalnya membenci Roro Mendut, tetapi lama-kelamaan menjadi iba. Sekuat tenaga, mereka mencoba membujuk Wiraguna untuk tidak keras menghadapi Roro Mendut. Tentu saja nasihat itu tidak didengarkan oleh Wiraguna. Di lain waktu dan tempat, di desa Batakenjang, sebelah timur Mataram, untuk beberapa waktu tinggal seorang janda Randa Darapan. Karena suaminya meninggal di laut tanpa bekas sedikit pun. Wanita tersebut pergi ke Pekalongan, di mana tempat tinggal suaminya dulu. Almarhum suaminya yaitu saudagar kapal yang ternama, kaya, dan yang telah mewariskan banyak modal serta harta kepada istrinya yang berasal dari Batakenjang tersebut. Dan ternyatalah sang janda, Nyai Singabarong sebutannya, telah membuktikan diri sebagai wanita yang cerdas, terampil, dan penuh bakat kewirausahaan yang disegani oleh saudagar-saudagar pria lain. Nyai Singabarong gelisah, tampak awan-awan mendung tetapi anaknya tidak kunjung pulang. Ya, dia adalah Pranacitra, pemuda yang sangat berbakat tetapi lain daripada ayah dan ibunya. Pranacitra selalu nampak lesu, kurang berminat pada dunia kapal dagang dan samudra, dan celakanya dia suka adu ayam jago. Pagi itu, Nyai Singabarong memeriksa kapal yang keesokan harinya akan pergi menuju Malaka. Dalam keputusannya, Pranacitra harus menakodai kapal dagang yang pergi ke Malaka. Sebab alangkah baiknya Pranacitra dapat menikah dengan Hasanah binti Abdullah. Syekh Abdullah, seorang pedagang gading gajah dan kuci-kuci Cina yang kaya dan saleh. Dan menurut tolak ukur Nyai Singabarong, Hasanah pantas menjadi jodoh Pranacitra. Biar putranya lebih erat berkenalan dengan keluarga Abdullah, bagaimanapun Pekalongan memerlukan hubungan dagang yang erat dengan Malaka. Nyai Singabarong mencari-cari Pranacitra dan bertanya kepada salah satu mualim. Dan ya, Pranacitra sedang mencari gadis nelayan itu yang sudah berminggu-minggu menarik perhatiannya. Seorang gadis anak sulung nelayan yang di pelabuhan terkenal dengan nama Rara Ireng atau Rara Lor, karena sangat pandai mengatur layar dan tidak lelah untuk mengayuh perahu. Kekhawatiran Nyai Barong sebenarnya berlebihan.
Dia ingin anaknya menikah dengan saudagar Gading Abdullah, tetapi ternyata Pranacitra lebih tertarik kepada gadis nelayan itu. Pranacitra dan Roro Mendut pernah bertemu dan saling menyapa satu sama lain. Senyum Rara Mendut membuat Pranacitra menyukai Rara Mendut, dan ketampanan Pranacitra pun membuat Rara Mendut menyukai balik. Tetapi mereka berpisah dan Pranacitra berdoa semoga Rara Mendut dan dia akan bertemu kembali di suatu tempat. Pranacitra mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan pergi ke Mataram untuk bisnis, karena Pranacitra tahu bahwa Mataram memiliki banyak harta setelah menang perang melawan Kabupaten Pati. Setelah Pranacitra dan kawannya sampai di kerajaan Mataram, dia melihat Rara Mendut yang sedang berjualan rokok. Mereka berdua pun kaget dan merasa mereka pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Rara Mendut menangis saat melihat Pranacitra pergi dan memerintah Genduk Duku untuk mencoba mencari tahu nama dan alamat dia. Genduk Duku berhasil mendapatkan nama dan alamat Pranacitra dengan cara menyogok temannya dengan sebuah telur. Suatu hari, Rara Mendut dan Pranacitra semakin dekat. Rara Mendut menceritakan semua kisah yang terjadi ketika di Pati sampai ke kerajaan Mataram. Dan Rara Mendut pun memerintah Pranacitra untuk mengabdi kepada Temenggung Wiraguna agar hubungan cinta mereka semakin dekat. Pranacitra pun disetujui oleh Temenggung Wiraguna menjadi bawahannya karena dia yang cerdas dan tegas. Hingga suatu hari, Rara Mendut memutuskan untuk lari bersama Pranacitra melalui bantuan Putri Arumarti, yaitu Selir Temenggung Wiraguna yang telah menjadi sahabatnya. Wiraguna pun marah dan mengarahkan pasukannya untuk mengejar dua orang tersebut. Sungguh memalukan, karena hanya perkara satu gadis saja, Wiraguna sampai harus menurunkan pasukan seolah dia menghadapi musuh yang sangat besar. Tapi harga dirinya yang terluka karena ditolak oleh gadis pantai utara yang bukan siapa-siapanya membuat dia merasa murka. Rara Mendut dan Pranacitra tidak bisa menghindari pasukan Temenggung Wiraguna. Hingga akhirnya mereka tertangkap di Rakit dekat muara Sungai Opang dan diadili di depan Temenggung Wiraguna. Akhirnya Pranacitra dihukum mati. Ia ditikam oleh Temenggung Wiraguna. Rara Mendut pun histeris tidak terima kekasihnya ditikam oleh seorang panglima tua. Temenggung Wiraguna pun belum puas. Dia mencoba menikam Pranacitra lagi, tetapi Rara Mendut menghalangi. Rara Mendut maju spontan untuk melindungi kekasihnya. Tanpa sengaja, keris Wiraguna menusuk jantung Mendut yang rebah di atas kekasihnya. Wiraguna tertegun dan melihat mereka berdua yang sudah terkena gelombang-gelombang ombak dihela menjauh dari pantai tetapi masih berangkulan. Wiraguna pun merasa bersalah telah merusak kisah cinta setia mereka. Dia pun duduk perlahan-lahan bersila di tanah dan terharu memberi hormat. Genduk Duku melihat dari jauh dua jenazah itu terhempas oleh gelombang-gelombang laut. Ia pun pergi menggunakan kuda dengan cepat pergi ke muara dengan tetesan air mata. Unsur intrinsik dalam novel Rara Mendut ini adalah satu tema. Tema cerita rakyat Rara Mendut ini tentang sebuah keteguhan hati dan kesetiaan cinta. Walaupun banyak pria yang datang untuk melamar, namun Rara Mendut tetap setia kepada Pranacitra. Yang kedua, alur. Cerita rakyat Rara Mendut ini menggunakan alur maju. Bermula dari Adipati Pragola yang jatuh cinta kepada Rara Mendut. Pada saat yang sama terjadi pertempuran antara Kadipaten Pati dan Kesultanan Mataram. Temenggung Mataram yang bernama Panglima Temenggung Wiraguna juga tertarik pada Rara Mendut, namun terjadi penolakan. Kejadian ini membuat kekasih Rara Mendut terbunuh dan akhirnya Rara Mendut pun terbunuh juga. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, Rara Mendut.
cantik, setia kepada pasangannya, pemberani, dan memiliki pendirian yang teguh. Yang kedua, Prana Citra, tampan, setia, dan kaya raya, berani melawan untuk menolong sang kekasih. Yang ketiga, Tumenggung Wiraguna, pemimpin yang jahat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, tokoh pendukung, yaitu ada Gendut-Duku, Nisemangka, dan Ki Nayadharma, lalu Putri Arumardi. Latar cerita Roro Mendut yang pertama berlokasi di Teluk Cikal, latar selanjutnya adalah di Kerajaan Mataram, dan yang terakhir di muara Sungai Opak. Untuk waktunya adalah pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam novel Roro Mendut ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia, mereka. Yang keenam, pesan moral. Pesan moral yang dapat dipetik dari kisah Roro Mendut adalah bahwa harta, pangkat, dan jabatan bukanlah jaminan untuk mendapatkan cinta sejati seseorang. Cinta sejati tidak selamanya bisa dinilai dengan materi. Namun justru cinta itu hadir karena perasaan saling memberi, menerima, dan memiliki sebagaimana kisah Roro Mendut dan Prana Citra. Yang ketujuh, majas. Dalam novel Roro Mendut ini menggunakan majas personifikasi atau perumpamaan. Cerita Roro Mendut ini membuat saya berlinang air mata. Betapa keindahan itu nyaris selalu lekat dengan kesedihan, selayaknya dua sisi mata koin yang sama. Sementara kekuasaan dalam bentuk apapun memanglah kerap menindas daripada mengayomi. Bahkan dalam urusan cinta pun, satu hal yang selalu mengagumkan dari tulisan-tulisan Y.B. Mangunwijaya adalah betapa narasi ceritanya dibangun dengan sangat memukau. Sesekali ditemukan juga kalimat-kalimat penuh kebijaksanaan yang alih-alih terasa menggurui, tapi justru lebih terasa menenangkan jiwa. Demikian cerita kisah Roro Mendut dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga kini kisah ini masih dikenang dan menjadi simbol cinta yang abadi dalam masyarakat Jawa. Oleh Y.B. Mangunwijaya, cerita ini telah ditulis dalam trilogi karya sastra klasik berjudul Roro Mendut, Gendut-Duku, dan Lusi Lindri yang dimuat di harian Kompas secara bersambung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.